warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Pendidikan, yang saya hormati ibu-ibu yang telah berhadir pada sore hari ini di masjid yang kita cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berhadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Salawat berpakaian salam marilah kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Baiklah ibu-ibu sekalian, izinkan saya duduk di sini untuk menyampaikan sedikit materi, bukan berniat untuk menggurui ataupun menasihati, hanya ingin berbagi ilmu dan apabila ada kekurangan atau kesalahan bisa sama-sama kita perbaiki. Baik, di sini saya Nurul Alisa, mahasiswi dari UIN Sumatera Utara. Saya semester 7, berasal dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Masuk ke dalam pemberian materi kita, ceramah kita pada hari ini, yaitu adalah istiqomah dalam beribadah. Nah, sebelum masuk ke dalam penjelasan yang lebih lanjut, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu sekalian. Kira-kira ibu-ibu tahu nggak istiqomah itu berasal dari bahasa apa? Iya, benar sekali Bu. Jadi istiqomah itu berasal dari bahasa Arab yang kata dasarnya itu adalah istiqomah, yastaqimu istiqomah, yang artinya adalah berdiri tegak lurus. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, istiqomah itu artinya adalah konsisten dan teguh pendirian. Jadi apa maksud dari istiqomah dalam beribadah ini? Maksudnya itu adalah kegiatan ibadah yang kita lakukan secara terus-menerus dan terus meningkat. Nah, kenapa kita harus beristiqomah di dalam ibadah? Di dalam Al-Quran, surah Al-Ahqaf ayat 13, artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah dan mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada diri mereka dan tidak pula bersedih hati. Maksud dari ayat ini apa? Maksudnya adalah Allah sungguh sangat mencintai orang-orang yang beristiqomah di jalannya. Barang siapa yang beristiqomah di jalan Allah, Allah jauhkan dia dari perasaan sedih dan kekhawatiran yang berlebihan. Apa saja kegiatan-kegiatan yang memerlukan keistiqomahan? Tentunya semua ibadah pasti memerlukan keistiqomahan. Contoh dasarnya yang biasa kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari, misalnya sholat fardu tepat waktu, membaca Al-Quran setelah selesai sholat, melaksanakan sholat sunnah, dan juga bersedekah. Mengapa ini menjadi kegiatan-kegiatan dasar yang memerlukan keistiqomahan? Karena kegiatan inilah biasanya yang memiliki banyak cobaan. Contohnya, misalnya seperti sholat fardu tepat waktu. Seringkali kita lalai dalam menjalankan sholat fardu tepat waktu. Kita bersantai-santai, leha-leha, terakhirnya terlambat kita dalam melaksanakan sholat ini. Jadi, bagaimana cara kita untuk bisa beristiqomah dalam ibadah ini? Ada 4 caranya. Yang pertama, saya jelaskan, itu adalah niat. Yang paling utama dalam semua kegiatan yang ingin kita lakukan adalah niat. Jika kita sudah berbuat dengan niat kita, pasti hal itu bisa dilakukan. Kita sudah berniat, aku harus bisa istiqomah, saya harus bisa istiqomah dalam beribadah. Insya Allah, Allah mudahkan jalan kita untuk bisa beristiqomah. Lalu yang kedua adalah ingat kematian. Mengapa harus dengan ingat kematian? Karena apabila kita mengetahui, misalnya besok kita akan mati, otomatis kita hari ini pasti akan melakukan ibadah dengan
sebaik-baiknya. Kita akan terus berzikir, kita akan terus membaca Al-Quran, melaksanakan sholat tepat waktu, bersedekah. Pokoknya melakukan hal-hal yang kiranya dapat membawa kita menuju surganya Allah. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga adalah melakukan amal secara bertahap. Tidak ada yang mudah di dunia ini, maka diperlukan adanya proses. Itulah yang dikatakan dengan melakukan amal secara bertahap. Contohnya, misalnya bersedekah. Kita tidak perlu menunggu kaya harus bisa bersedekah. Bisa kita setiap hari bersedekah 2.000 selama sebulan kita lakukan itu rutin. Terus mungkin bisa di bulan depannya kita upgrade lagi menjadi 5.000 seperti itu. Kita membiasakan dulu hal-hal kebaikan ini. Maka dilakukannya secara bertahap, walaupun dari hal yang kecil. Lalu yang terakhir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah berusaha, kita telah berniat bagaimana caranya supaya kita bisa beristiqomah di jalan Allah. Terakhir kita pasrahkan semua kepada Allah agar Allah kuatkan hati kita. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Ya Allah, Kau yang Maha membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Ya Allah, kita minta kepada Allah supaya Allah mengistiqomahkan kita di dalam jalannya. Baiklah ibu-ibu sekalian, kesimpulannya adalah bahwasanya kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Kita tidak akan pernah tahu kapan Allah akan memanggil kita secara tiba-tiba. Maka selagi kita masih hidup, kita harus melakukan amal kebaikan, beristiqomah di jalannya, melakukan hal-hal yang Allah senangi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.